Hari ini hari Selasa tanggal 16 September tahun 2025, Dies Natalis ke-12 Taglib. Yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar arahan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Yance Nawipa, MDH, disilakan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini dalam sejarah Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, kami sangat menghargakan kehadiran kita semua, dan sebelumnya saya memberikan penghargaan tertinggi-tingginya kepada kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan kami kasih dan hormati pimpinan daerah Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Ketua DPR dan anggota, Ketua MRP dan anggota, jajaran TNI dan Polri, Ketua FKUB dan anggota, pimpinan gereja Katolik dan Kristen yang kami kasih dan hormati, Ketua STT KDSI Profesor Munir dan Ibu Direktur Pasca Sarjana yang kami kasih dan hormati dan hadir pada hari ini. Saya kasih dan hormati Ketua Yayasan Al-Member Papua, semua pimpinan perguruan tinggi Papua Tengah. Saya kasih dan hormati semua pimpinan gereja, tokoh agama, tokoh perempuan, para dosen, mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Agama Kristen, dan semua. Dan teristimewa kita berikan penghargaan untuk Ketua Panitia. Tepuk tangan untuk Ketua Panitia dan semuanya di tempat ini. Para dosen mahasiswa yang ikuti dari awal, mereka tahu sejarah berdirinya kampus ini. Tapi puji Tuhan, hari ini oleh rencana Tuhan kita semua hadir. Kita rayakan ulang tahun yang ke-12. Dan puji Tuhan, semua jalan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua orang tua yang mendoakan, yang memberikan anaknya, keluarganya, saudaranya, suami istri bisa belajar di kampus ini. Tepuk tangan untuk semua orang tua. Terima kasih pihak gereja dan seluruh denominasi gereja yang mendoakan. Pada hari ini dengan tidak mengurangi ucapan syukur dan terima kasih pertama kepada Tuhan, tapi melalui pemerintah provinsi tahun lalu, tahun ini, dan diberikan berkat bantuan sehingga semua bangunan-bangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kita tepuk tangan untuk Provinsi Papua Tengah. Masih banyak hal yang provinsi ini akan buat. Puji Tuhan. Saya melaporkan bahwa Bapak Profesor Munir berdiri dan Ibu Direktur boleh berdiri di tempat. Nah, Bapak dan Ibu ini hadir untuk kami mau kerjasama di perguruan tinggi. Beliau Ketua STT KDSI dan ada program S1, S2, S3 yang terakreditasi baik. Maka kami mengundang Bapak ini supaya buka kelas program doktor di tempat ini. Tepuk tangan lagi. Sehingga sebentar akan tanda tangan mau kerjasama dan disetujui diterima oleh Gubernur Provinsi Papua. Kita tepuk tangan lagi. Kita puji Tuhan.
Dari Bapak Ibu yang ingin belajar S3, pengkaderan dosen dan lain-lain, siap kuliah di sini. Sekolah ini sudah terakreditasi baik. Program S1 PAK sudah terakreditasi baik. Program S1 Teologi terakreditasi baik. S2 dan S3 sudah izin Dirjen Umat Kristen Kementerian Agama. Dan dengan adanya ke depan pengembangannya, kalau mau buka perguruan tinggi itu syaratnya nilainya baik, itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yaitu pertama itu pembelajaran, pembentukan mahasiswa. Tema dalam Dies Natalis ini, Kristus itu menjadi dasar dalam pembentukan karakter pemimpin Kristen masa depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita mendengar dengan seksama sambutan sekaligus pemberian kuliah umum oleh Gubernur Papua Tengah. Dengan hormat kepada Bapak Miki Nawipa SH, disilakan. Pertama, kita mengajarkan puji dan syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami bisa ada di sini untuk melihat kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Kampus ini bisa berulang tahun yang ke-12. Jadi kita puji Tuhan. Yang kedua, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-12 dan juga mewakili pemerintah Provinsi Papua Tengah. Umur 12 tahun kalau biasanya itu sudah selesai SD, mau masuk ke SMP kalau normal biasa di luar sana. Tapi hari ini kami ada di sini dalam waktu 12 tahun sudah ada S2, S3, sedikit lagi hari ini ya. Itu luar biasa. Di luar negeri S2, S3 atau mau kuliah itu hanya orang-orang mampu saja yang sekolah. Kalau yang orang tidak mampu tidak bisa sekolah. Mampu secara uang, tapi juga mampu secara kemampuan intelektual. Tapi kita ini dikasih kesempatan oleh Tuhan, kita bisa dapat kesempatan untuk bisa ini. Di luar negeri itu tidak ada kasih, tapi di sini itu masih bisa negosiasi dengan dosen, bisa bicara-bicara, ada toleransi sehingga kita bisa jalankan kasih Tuhan ini melalui pendidikan yang baik. Bapak Ibu sekalian, menurut saya hanya dengan pendidikan sajalah hidup ini bisa berubah. Tidak ada cara lain. Di India, kenapa hari ini dia kuasai seluruh teknologi dunia? Karena dia dulu punya program namanya Satu Keluarga Satu Sarjana. Jadi kalau Bapak Ibu ke Australia atau ke Amerika, kita pakai telepon apa? Telkomsel kah? Apakah itu? Di sana namanya ada Optus dan beberapa provider. Itu kita telepon ke India atau aktifkan nomor itu. Seluruh dikuasai oleh India. Dan India akhir-akhir ini semakin maju. Sampai khotbah hebat juga sekarang mulai orang India mulai maju. Dan itu kita tidak bisa ragukan lagi. Jadi hidup ini singkat, maka itu bagaimana dengan ke depan ini program-program dari staff maupun dari pemerintah itu kita sama-sama menjalankan yang baik. Bangsa yang maju, negara yang maju itu dia taat sama pemimpinnya. Kalau dia tidak taat sama pemimpinnya, dia tidak akan maju. Otoritas itu Tuhan kasih ke pemimpin untuk bagaimana bisa mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk bisa men-share dengan rakyat seutuhnya. Jadi kalau ada mahasiswa di sini taat sama aturan, regulasi dan undang-undang itu menjadi aturan. Alkitab itu menjadi aturan. Kalau Alkitab bilang kita tidak boleh curi, kita tidak boleh curi. Dan ini regulasi dan undang-undang yang sesungguhnya.
kesempatan ini pemerintahan kami di Provinsi Papua Tengah itu sedang melakukan merencanakan beberapa hal untuk meletakkan fondasi di Papua Tengah ini. Di pemerintahan saya itu pendidikan kita anggarkan 20%, dan itu mandatori dari Jakarta. Kabupaten Nabire itu 20%. Jadi kabupaten-kabupaten ini juga 20%. Jadi tidak ada alasan ke depan bahwa setiap orang tidak ada untuk orang sekolah. Tidak ada alasan untuk orang itu bisa sekolah. Jadi secara fair di pemerintahan ini, di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten ini sebenarnya sudah siap. Tidak ada alasan sekolah itu rusak. Tidak ada alasan orang tidak sekolah. Tidak ada alasan orang tidak ada kesempatan untuk dapat beasiswa. Tidak ada alasan. Sekarang bagaimana caranya? Kita berdoa supaya pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang benar-benar takut Tuhan, dan dia mau meletakkan fondasi, dan dia mau tolong orang kecil supaya dia bisa berdiri sama-sama dan memuliakan Tuhan. Jadi ini sekarang kan orang hanya bilang bahwa gubernur mau kasih ini, tapi bupati-bupati ini juga punya anggaran 20%. Jadi ini jangan sampai orang berpikir bahwa ini hanya gubernur, tapi bupati-bupati tidak kerja. Tapi kita sedang melakukan beberapa hal untuk bagaimana supaya bisa ini. Soal pendidikan gratis kita sedang cari format. Salah satunya adalah gubernur siap membiayai mahasiswa yang ada di Kabupaten Nabire, di Papua Tengah, di Nabire maupun di Timika, 2 kota besar ini. Minimum dia punya IPK harus 2,75. Tetapi kita sedang cari format. Kalau 2,75 kita biayai, apakah setengah nanti 3,00 yang full itu sedang dihitung di kantor saya. Jadi setiap orang sudah harus melakukan, sudah harus kerja keras untuk bagaimana bisa mendapatkan beasiswa dan kesempatan ini. Percaya sama Tuhan, jangan sama saya. Kesempatan ini datang sekali. Saya sudah melihat orang di luar sana, banyak orang yang bisa mengambil keputusan itu dia tidak punya hati untuk tolong orang lain. Mereka masih merasa bahwa mereka harus jadi kaya. Tapi ingat baik-baik, tidak akan pernah kita jadi kaya karena kita bukan orang keturunan orang kaya. Saya hari ini umur 48 tahun. Tuhan saya 10 tahun lagi berarti sudah 58. Tidak harus saya harus memiliki punya kekayaan yang cukup banyak, karena saya sudah semakin tua ke depan. Tapi anak saya harus sekolah, dan orang-orang Papua Tengah harus sekolah dengan baik.